Hai, selamat pagi. Balik lagi di channelnya kita, Discovery and Vision Tour. Nah, hari ini tanggal 16 September 2020 di sekitar jam 10.30 sekarang. Nah guys, hari ini kita akan mengajak kalian semua untuk berkeliling dan melihat kondisi dan situasi area Denpasar ya. Oh ya guys, hari ini juga bertepatan dengan Hari Raya Galungan. Jadi selamat Hari Raya Galungan bagi warga Bali yang merayakannya. Semoga berkah di Hari Raya Galungan ini. Nanti juga kita sepanjang perjalanan kita akan menceritakan sedikit makna dari Hari Raya Galungan dan sedikit apa sih Hari Raya Galungan itu ya, sambil kita melihat kondisi dan situasi jalan di Denpasar. Nah, sekarang kita berada di Jalan Hang Tua ya, dan ini masih masuk di area Sanur. Kita mulai dari Jalan Hang Tua, kita bisa lihat di kiri kanan masih ada beberapa toko juga, pertokoan juga tutup ya. Nah, jalanan ini adalah jalan yang utama dari arah Denpasar. Kalau misal mau ke Sanur bisa melewati Jalan Hang Tua ini. Jalan Hang Tua ini lumayan panjang karena dari Denpasar, misalnya dari Tengku Umar ke Jalan Hang Tua bisa langsung tembus ke Jalan Bypass Sanur ya. Nah, kita sebagaimana kita tahu kalau hari raya, karena hari raya seperti ini jadi jalanan akan lebih sepi. Tuh guys, kita bisa lihat ada yang bersepeda motor dan mereka memakai baju adat, baju sembahyang. Dan sebagai kita tahu juga kalau untuk bersembahyang ke pura pada hari ini, karena ini hari raya, mereka akan menggunakan baju yang berwarna putih. Nah, kita bisa lihat yang di sisi kiri juga ada ibu dan bapak mengenakan baju warna putih. Oke, sekarang kita akan terus jalan ya, jalan terus ke area Renon. Jadi masih di Jalan Hang Tua, kita akan terus jalan ke area Renon. Nah, kalau kita lihat sisi kiri kanan ini banyak tempat yang berjualan tanaman ya. Sempat viral sebentar bahwa banyak yang mencari tanaman pada saat pandemi kemarin. Jadi mungkin orang bercocok tanam dan hobi yang terdahulu yang belum tersampaikan sekarang bisa disampaikan pada saat di saat pandemi ini. Dari kiri kanan ini adalah kawasan di mana tempat menjual tanaman di Jalan Hang Tua. Oke, kita akan maju terus. Nah, sampai di putaran ini ada perempatan. Kalau kita misalnya belok kanan itu ke arah Jalan Hayam Wuruk. Kalau kita lurus kita ke area Renon, dan sebelah kanan itu ada satu mall namanya Plaza Renon yang baru mungkin sekitar 3 tahun yang lalu baru ada. Nah, ini jalanan Renon ya, ini dimasuk ke Jalan Raya Puputan, namanya Jalan Raya Puputan, lumayan besar dengan 4 alur ya, 4 jalur, dan kiri kanan, kalau misalnya kiri kanan itu menjadi 8 jalur. Jadi lumayan besar karena memang area Renon ini satu kawasan yang lumayan elit, perumahan juga perumahan elit, dan menjadi pusat pemerintahan Provinsi Bali. Nanti kita akan lewat sebentar melihat kantor Gubernur Bali, tapi kita nggak bisa masuk karena hari ini hari raya, jadi nggak bisa masuk. Oke, kita coba lihat, dapat informasi bahwa sejak kemarin karena pandemi di Denpasar, khususnya area Denpasar itu melonjak lumayan tinggi, jadi ada beberapa tempat yang ditutup. Kita coba lihat, ini kita sudah mau sampai di lapangan Renon ya. Lapangan Renon itu biasa digunakan untuk berolahraga pagi atau sore, dan juga ada Car Free Day. Kita coba lihat, oh ternyata benar informasinya bahwa di lapangan Renon ini sementara tutup untuk masyarakat umum untuk datang berolahraga, jadi tidak diperbolehkan ya. Hari ini juga bagus karena bisa mencegah kerumunan massa dan mencegah penyebaran COVID seperti ini. Dan kita coba keliling, memang sepi banget kiri kanan, kan di kanan itu biasanya parkir kendaraan dan sekarang masih sepi. Dan
ya memang sepi karena memang hari ini juga hari raya, hari libur, dan memang masyarakat tidak datang dan memang tidak diperbolehkan juga. Biasanya sih ramai kalau walaupun sudah siang ya, siang juga masih tetap ramai. Oke, nanti kita coba ke depan, kita akan melewati kantor Gubernur Bali. Ya, di belok kiri ini kita akan lihat ya di sisi kanan. Ya, di sisi kanan kita bisa lihat itu ada kantor Gubernur Bali. Ya, jadi sebagai saya informasikan tadi bahwa kawasan Renon ini adalah kawasan pusat pemerintahan untuk Provinsi Bali. Jadi banyak kantor-kantor pemerintah, kantor bupati, kantor Provinsi Bali, ataupun kantor-kantor yang lain yang mengenai pemerintahan provinsi. Baik, kita akan lanjut ya, Nah, nanti kita akan lanjut melewati, tetap kita akan keluar di jalan, masih di Jalan Puputan ya, masih Jalan Puputan. Ya. Kalau sore-sore berolahraga di sini lumayan rindang karena banyak pohon-pohon besar yang bisa kita lihat. Oke, kita masih mengelilingi lapangan Renon. Jadi lapangan Renon itu lumayan besar. Kalau misalnya berolahraga satu putaran dalam lapangan Renon itu sekitar 1,5 km. Jadi kalau kita bisa putar sampai 3-4 kali ya kurang lebih kita jalan ataupun lari sepanjang 5 km. Oke, sekarang kita sudah mulai keluar dari lapangan Renon. Kalau kita belok kanan, kita akan balik lagi ke Jalan Puputan. Ke Jalan Puputan kita akan masih panjang karena memang kawasan Renon ini lumayan besar dan sebelah kiri juga banyak perumahan-perumahan dan rumah-rumah yang lumayan besar ya. Dan banyak informasi bilang kalau kawasan Renon ini adalah perumahan elit ya, dan lumayan tidak murah untuk bisa bertempat tinggal di daerah Renon. Kita akan lanjut. Oh ya guys, hari ini cuacanya lumayan mendung ya. Tadi pagi sempat hujan sebentar saja di daerah Denpasar, tapi tidak sampai hujan lebat, dan sampai jam sekian kondisinya masih cuaca mendung, matahari juga belum keluar ya. Mungkin cuaca seperti ini juga sangat diberkati karena kita tahu hari ini juga hari Galungan ya, jadi banyak warga-warga Bali, Hindu Bali yang keluar untuk bersembahyang. Jadi kalau cuaca seperti ini, jadi cuacanya tidak terlalu panas, jadi masyarakat Bali bisa menjalankan aktivitas sembahyang dengan kusyuk, dengan hikmat, dan dengan lancar tentunya. Oke, kita sudah akan keluar dari kawasan Renon ya, kita akan menuju ke jalan perempatannya antara Tengku Umar dan Sudirman, dan kita tidak ke jalan keduanya, tapi kita akan menuju ke jalan di Ponorogo. Oke, sekarang kita sudah mulai keluar dari kawasan Renon. Kita akan mulai menuju ke jalan di Ponorogo dan jalan Hasanuddin. Nah, di depannya kita itu ada hiasan patung Barong, ya, hiasan Barong dan patung Presiden pertama kita Insinyur Soekarno. Ya, mungkin jarang orang akan melihat, tapi itu ada. Nah, sekarang kita sudah mulai untuk memasuki jalan ini, Jalan Tengku Umar. Jadi sudah mau masuk ke Jalan Tengku Umar. Nanti kita akan tapi kita tidak akan ke Tengku Umar hari ini. Kita tidak akan keliling ke sana. Memang tema hari ini kita adalah mengajak kalian semua untuk coba melihat situasi area Denpasar
yang bersejarah. Kita akan berkeliling-keliling. Ya, ini sudah mulai masuk ke pusat bisnis ya, pusat ekonomi daerah Denpasar. Ya, kiri kanan itu ada mall. Ya, ada beberapa franchise fast food juga yang tidak bisa kita sebutkan. Dan kita akan mulai juga ada perbankan. Juga ada beberapa ruko di sebelah kiri, ada bank juga, ada ruko, ada travel juga. Dan kita akan belok kanan kita akan menuju ke Jalan Diponegoro ya. Dan Diponegoro ini juga banyak ruko-ruko. Di sana ada salah satu pusat elektronik. Jadi kalau mau beli elektronik juga bisa dari sana. Yang namanya Rimo. Di sana ada tersedia banyak berbagai macam elektronik, dari handphone, dari laptop, dari CCTV, segala macam yang berhubungan sama elektronik ada di sana. Ada yang goes. Nah, sekarang kita sudah memasuki Jalan Diponegoro. Ya, masih sama. Jadi kalau di Jalan Tengku Umar, Ponorogo ataupun Sudirman, banyak ruko-ruko yang berdiri di sana menjadi toko-toko dan pusat bisnis, pusat belanja juga di daerah sana. Oke, sekarang kita masih lanjut di Jalan Diponegoro. Kita juga bisa lihat salah satu keunikan di setiap jalan di Denpasar itu pasti ada di kiri kanan masih terdapat pohon-pohon besar dan pohon-pohon rindang. Karena pohon-pohon inilah yang membuat jalan di Denpasar itu adem dan asri dan nyaman, dan juga buat kenyamanan bagi pengguna jalan, pengguna kendaraan juga untuk berjalan. Jadi ini masih menjadi pusat pertokoan dan pusat perbelanjaan untuk masyarakat Bali. Dan kita juga bisa melihat beberapa penjor sudah mulai terpasang. Oh ya guys, dalam Hari Raya Galungan, penjor itu sangatlah penting. Ya, jadi penjor itu dipasang pada 1 hari sebelum Hari Raya Galungan. Dan penjor ini menandakan adalah penghormatan kepada Yang Maha Kuasa dan penghormatan dan rasa syukur kepada Sang Maha Kuasa. Jadi ini salah satu perwujudan yang sangat penting, perwujudan rasa syukur yang sangat luar biasa kepada Sang Maha Kuasa dari masyarakat Hindu Bali. Nanti kita akan lihat, karena ini bukan pemukiman warga, jadi akan jarang-jarang kita lihat penjor ini. Nah, sekarang nanti kita lanjutin sebenarnya apa sih bahan dari penjor. Ya, kita sekarang sudah mulai masuk ke Jalan Hasanuddin. Di depan, pas di depan kita itu adalah satu patung di pertigaan, itu adalah patung seorang pendeta, dan sebagai wujud penghormatan kepada pendeta. Dan kita sekarang sudah mau masuk ke Jalan Hasanuddin. Oh ya, Jalan Hasanuddin ini sebagaimana kita tahu adalah juga pusat untuk belanja emas. Jadi banyak toko-toko emas, pusat pembelanjaan emas, atau jual beli emas, atau diamond, atau permata, itu semua berpusat di Jalan Hasanuddin. Jadi bagi warga yang berminat untuk iseng-iseng melihat, bisa untuk datang. Nah, sekarang kita melewati jembatan Tukat Badung ya, Tukat Badung. Nah, dari sini kita sudah mulai melihat bangunan, ada beberapa bangunan yang masih mempertahankan arsitek kuno, arsitek lama, yang dimana menggunakan bata merah. Ya, jadi menggunakan bata merah itu masih mempertahankan arsitektur zaman dulu. Ya. Ini kita sudah mulai masuk ke area Heritage Denpasar. Ya. Jadi sudah mulai kelihatan ini ada kiri kanan banyak sekali warga-warga yang berpakaian baju putih untuk bersembahyang. Dan memang salah satu yang bisa kita lihat kalau
warga Hindu Bali untuk bersembahyang ke pura, jadi tempat ibadah, itu pasti memakai baju yang berwarna putih. Itu satu pertanda bahwa ke tempat yang ibadah adalah tempat yang suci. Baik, kita bisa lihat ini depan kita ada patung Ide Cokorda Pemecutan yang ke-9. Jadi salah satu pahlawan nasional Bali, ya. Jadi beliau sangat dihormati untuk di area Denpasar. Ini juga tadi kita melewati Puri Pemecutan. Jadi salah satu tempat raja tinggal. Baik, sekarang kita sudah akan masuk ke Jalan Heritage, jadi Jalan Gajah Mada. Nah, sekarang kita bisa lihat ini kiri kanan sudah mulai ada bangunan-bangunan, dan biasanya kalau di kanan itu ada tembus ke Pasar Badung. Jadi Pasar Badung itu adalah pusat perbelanjaan pasar tradisional terbesar untuk di Denpasar. Nah, sekarang kita sudah mulai masuk ke Jalan Gajah Mada, jadi adalah pusat heritage Denpasar, dan di mana ini adalah istilahnya adalah kota tua. Nah, kita dari sini sudah bisa lihat bangunan-bangunan ataupun arsitektur bangunan itu masih dengan menggunakan bata merah dan masih arsitek lama. Jadi pada zaman dulu bahkan sampai sekarang itu menjadi pusat ekonomi. Jadi di sini untuk mencari barang-barang secara grosir ataupun apapun itu ada di Jalan Gajah Mada ini, dan berbaur semua warga-warganya ini bukan hanya warga Bali, jadi ada aja warga dari Timur Tengah, ada juga warga India, keturunan India, ya keturunan Arab, juga keturunan Chinese juga berbaur di sini. Jadi menjadi satu pusat ekonomi dan pusat bisnis. Nah, di depan kita ini adalah Tukat Badung. Kenapa namanya Tukat Badung? Karena sebelah kanan adalah Pasar Badung. Dan sebelah kiri ada salah satu pura dalam, pura terbesar, salah satu pura yang lumayan besar untuk di daerah Denpasar. Nah, kita lihat banyak warga yang bersembayang di area pura. Nah, jadi Jalan Gajah Mada dari pas kita belok kanan, kita sekarang menuju ke masih lurus, ini juga sama. Nah, toko-toko di sebelah kiri kebanyakan adalah toko bangunan ataupun toko elektronik ataupun toko kain. Jadi kalau mau cari toko kain-kain yang murah, kain-kain yang berkualitas, bisa coba jalan-jalan di Jalan Gajah Mada. Nah, kita bisa lihat ya di Jalan Gajah Mada tentunya tetap setiap jalannya Denpasar ada aja pohon-pohon yang rindang dan pohon-pohon yang buat kita itu nyaman untuk jalan. Nah, sekarang kita menuju ke depan, kita mulai masuk ke jalan lapangan Puputan. Jadi lapangan Puputan ini adalah salah satu lapangan yang bersejarah, dan di sana juga ada perempatan dan tengah-tengahnya ada salah satu patung catur muka. Patung catur muka ini juga menjadikan 0 km, jadi jarak 0 km hitung untuk Denpasar. Jadi 0 km untuk setiap kilometer Denpasar itu dihitung start dari patung catur muka ini. Dan dimana kita lihat sebelah kanan itu adalah lapangan Puputan. Lapangan Puputan juga lumayan besar walaupun tidak sebesar lapangan Renon. Kita juga dapat informasi bahwa lapangan Puputan ini juga tutup sementara karena beberapa sama seperti keadaannya seperti lapangan Renon. Jadi kita lihat lapangan Puputan. Oke, lapangan Puputan ini mempunyai sejarah. Konon bahwa lapangan ini adalah tempat di mana masyarakat Bali melawan penjajah. Jadi sangat bersejarah. Maka di mana di lapangan Puputan ini di seberangnya itu dibangun Museum Bali. Kita juga bisa lihat di Museum Bali ada beberapa barang seni ataupun sejarah-sejarah Bali ada terdapat di Museum Bali. Jadi bagi kita yang pengen tahu lebih banyak tentang sejarah Bali bisa datang ke Museum Bali.
Oke guys, sambil kita menikmati melihat pemandangan-pemandangan di Kota Denpasar dan melihat situasi kondisi di Kota Denpasar juga. Dan di sini kita akan membagi sedikit tentang makna dari Hari Raya Suci Galungan. Dan Hari Raya Galungan dan Kuningan yang secara filosofinya bermakna merayakan kemenangan kebajikan melawan kebatilan. Adapun serangkaian acara atau upacara yang harus dilewati oleh umat Hindu selama perayaan Galungan dan Kuningan itu diawali dengan Tumpek Warige yang biasanya jatuh di 25 hari sebelum Galungan, yaitu masyarakat Hindu Bali akan memuliakan tumbuh-tumbuhan yang berperan besar dalam kehidupan manusia dan alam semesta. Dan dilanjutkan dengan Sugihan Jawa. Sugihan Jawa itu dilakukan 6 hari sebelum Hari Raya Suci Galungan. Jadi Sugihan Jawa berasal dari dua kata, yaitu Sugi dan Jawa. Sugi berarti bersih dan suci, dan sedangkan Jawa berarti jaba atau luar. Jadi menyucikan di luar diri manusia. Dan dilanjutkan 5 hari sebelum Hari Raya Galungan, yaitu Sugihan Bali. Sugihan Bali di sini berarti wali, yaitu ke dalam. Jadi menyucikan diri dalam diri kita. Jadi memohon tirta suci sebagai simbolis penyucian jasmani dan rohani. Dan dilanjutkan dengan Panyem Keban, dilaksanakan 3 hari sebelum Galungan. Nanti ada penyajan sampai dengan penampahan, dan penampahan ini adalah 1 hari sebelum Hari Raya Galungan. Penampahan berasal dari kata nampa yang berarti menyambut. Itu artinya sehari sebelumnya umat harus siap menyambut hari raya, yang ditandai dengan pembuatan penjor sebagai ungkapan syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa. Dan selain membuat penjor, umat juga mempersiapkan persembahan-persembahan yang akan dilaksanakan keesokan harinya. Nah guys, hari ini Hari Raya Galungan, upacara akan dilakukan mulai dari pagi hari, dimulai dari persembahyangan di rumah masing-masing hingga ke pura yang ada di sekitar lingkungan tempat tinggal. Dan pada Hari Raya Galungan ini juga bermakna umat akan semakin melihat dalam diri dan menintrospeksi agar kebaikan selalu bisa dilakukan selama hidup. Nah, setelah 1 hari setelah Galungan, itu bernama Umanis Galungan. Nah, biasanya kita sebut Manis Galungan, dan dimanfaatkan sebagai hari saling berkunjung kepada sanak saudara atau berkunjung ke tempat rekreasi. Tapi karena masa pandemi ini, kegiatan ini mungkin ada beberapa tidak melakukan karena memang kita harapkan untuk tetap jaga jarak dan tidak untuk berkumpul bersama-sama. Nah guys, serangkaian acara atau upacara Galungan tidak berhenti sampai di sini saja, masih ada rangkaian lain selama 1 bulan ke depan hingga sampai pelepasan penjor. Sebagaimana kita tahu, 10 hari ke depan setelah Hari Raya Galungan itu adalah Hari Suci Kuningan, yang biasanya dirayakan di hari Sabtu Kliwon Kuningan. Dengan maknanya akan memasang beberapa persembahan-persembahan atau tamiang atau kolem atau endong yang menyerupai cakra, dan kolem ini juga sebagai simbol senjata dewa, Mahadewa, sedangkan endong tersebut adalah simbol kantong perbekalan yang dipakai para dewa untuk melawan adharma. Jadi maknanya lebih ke bahwa manusia selalu membentengi dirinya dengan iman dan hal-hal yang baik. Wah, luar biasa dengan serangkaian acara-acara Galungan sampai dengan Kuningan. Nah guys, sekarang kita lanjutkan perjalanan kita. Kita sekarang sudah sampai ke Jalan Gunung Agung. Nah, Jalan Gunung Agung juga salah satu jalan yang sangat penting untuk di daerah Denpasar. Jadi ini juga daerah banyak toko-toko juga, banyak pusat-pusat bisnis juga ada di sini. Toko-toko grosir juga ada di sini. Dan kita bisa lihat bagaimana kondisi dan situasi jalannya. Dan guys, ada satu hal yang bisa kita lihat di setiap jalan di Denpasar, di kiri kanan pasti ada pohon-pohon besar yang rindang dan asri yang membuat kita enak dilihat, dan pada saat kita melakukan perjalanan juga enak, adem, sejuk. Nah guys, untuk Jalan Gunung Agung memang agak jarang bagi wisatawan yang sering berkunjung di Bali, akan jarang lewat karena memang Jalan Gunung Agung ini
bukan jalan yang biasa dilewati, dan juga di sini jarang ada tempat wisata yang bisa dikunjungi. Jadi memang akan kurang tahu tentang informasi tentang Jalan Gunung Agung ini. Baik, kita akan lanjutkan. Kita juga sudah bisa lihat penjor di Jalan Gunung Agung ini lebih banyak, sudah mulai banyak di kiri kanan. Nah guys, bahan untuk pembuatan penjor itu semua berasal dari alam, jadi secara alami. Dan penjor ini terbuat dari batang bambu dan hiasannya terbuat dari janur, yaitu daun dari pohon kelapa atau dari pohon enau. Dan kita tahu penjor dalam Hari Raya Galungan sangat bermakna, yaitu sebagai simbol gunung yang memberikan kesejahteraan dan keselamatan, dan juga bermakna sebagai ungkapan rasa syukur, rasa hormat yang setinggi-tingginya kepada Yang Maha Kuasa. Dan guys, kenapa pilih bambu? Karena bambu dianggap sebagai tumbuhan yang tegak lurus ke atas, kemudian sampai di puncak akan menunduk ke bawah, yang artinya bahwa semakin tingginya kita, semakin kita berjalan dengan usia, kita harus semakin bijak dalam menghadapi, dalam memaknai hidup ini. Oh ya guys, informasi juga, Hari Raya Galungan atau Kuningan ini terjadi setiap 210 hari satu kali atau 7 bulan sekali. Dan ini juga berlaku kepada hari raya yang lainnya seperti Saraswati, Tumpak Landep, ataupun Pagar Wesi yang kita tahu, atau Nyepi ya, yang kita tahu itu juga hari raya yang penting bagi umat Hindu Bali. Oke, kita akan lanjutkan perjalanan kita masih menyusuri Jalan Gunung Agung. Di perempatan tadi itu ada Jalan Mahendradatta dan kanannya itu jalan ke Bulu Indah. Nah, sekarang kita masih di Jalan Gunung Agung. Nah guys, kita bisa lihat di sisi kanan ada masyarakat Hindu Bali sudah mulai bersembayang di pura. Nah, kita bisa lihat dari tua, muda, anak kecil juga bersembayang. Inilah salah satu keunikan Bali yang bisa kita lihat, dan memang yang sering kunjungi Bali pasti sering juga bisa lihat. Dan luar biasanya persembayangan seperti ini dari kecil sudah ditanamkan menjadi satu kebiasaan, tapi ini kebiasaan yang sangat baik. Oke guys, karena sebentar lagi perjalanan kita akan segera berakhir. Ingat tetap subscribe channelnya kita Discovery and Vision Tour, dan ikutin juga Facebooknya kita Discovery and Vision Tour, dan juga follow Instagramnya kita di NV Tour. Di sana juga terdapat banyak promo hotel ataupun aktivitas, tentunya dengan harga-harga yang promo spesial dan sangat terjangkau. Dan selanjutnya dalam channelnya kita juga akan tetap memberikan informasi-informasi tentang update Pulau Bali seperti apa saat ini dan kondisi dan situasinya. Oh ya guys, jika ada komen untuk kita update sesuatu, bisa komen di subscribe-nya kita di channelnya kita di bawah. Silahkan komen dan memberikan masukan dan pendapat untuk kita. Oke guys, thank you sudah mengikuti perjalanan kita mengelilingi Kota Denpasar dan juga mengupdate tentang situasi dan kondisi di Kota Denpasar saat Hari Raya Galungan. Dan tetap ikuti perkembangan dan update kita selanjutnya. Oh ya guys, kalau guys ada yang pengen kita update, silahkan komen di kolom komentar di bawah ini. Oke, tetap sehat, tetap menjaga kesehatan, dan salam dari Bali. Bye.